بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. اللهم صل وسلم عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خصوصا صاحب العرف والكتاب المقدس بالارشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن الحجاج والحبيب محمد بن احمد العطار محمد بن قادر العطار ابراهيم النضاج خشاه من رحم المغفور في الجنه والدين له النبي. الفاتحه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala ad-da'wata ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair wan-nasihata lil muslimin min afdalil qurbat wa arfa'id darajat wa ahammil muhimmati fid din. وذلك سبيل أنبياء الله المرسلين وأوليائه الصالحين والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الرسول الأمين والحبيب المكين خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد السابقين واللاحقين وعلى آله وأصحابه المخلصين الصادقين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral haba'ibil kiram, ma'asyiral hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang sama-sama kita cintai, kita hormati para habaib kita. Di antaranya Al-Habib Abu Bakar, Habib Saleh bin Taufiq bin Syahab, Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Attas, Habib Musaddiq Segaf, dan para habaib lainnya, Zainal Jamaah Majlis Ta'lim Darul Mustafa, yang mudah-mudahan semua keringanan langkah kita, keluang waktu kita, ketulusan niat kita, dan segenap persembahan amal ibadah, zikir, tasbih, doa, salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik, hidayah, inayah serta keridhaannya di din wa dunya wal akhirah.
Alhamdulillah, syukurlah hadirin. Kali ini kita melanjutkan taklim kita masih dalam pembahasan tentang bahaya daripada tulul amal, panjangnya angan-angan. Kalau kemarin berkata Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah, wa adaban naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid darin amin wa bihi ilaika radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ankum wa'lamu ma'asyiral ikhwan ayqadallahu qulubana wa qulubakum min sinatil ghafla wa waffaqana wa iyyakum lil istidadi lin naqlati minad daril faniyah ila daril baqiyah anna min adarril asya' 'alal insan tulul amal. Ketahuilah sesungguhnya sesuatu yang paling mendatangkan madarat bagi manusia ini adalah tulul amal, panjangnya angan-angan. Artinya merasa masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang. Padahal Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mendoakan kita semuanya semoga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, membangunkan kita, hati-hati kita dan hati kalian semua daripada kelalaian, ya, daripada kealpaan atas diri manusia terhadap al-istidad lin naqlah minad daril faniyah ila daril baqiyah. Agar manusia itu banyak mempersiapkan, ya, bekal-bekal yang mesti dibawa dari negeri yang fana ini menuju negeri yang baqiyah, yang kekal. Kita enggak selamanya hidup di dunia, tapi yang bakal kekal nanti di akhirat. Cuman banyak manusia merasa kekal di dunia, akhirat seolah-olah enggak bakal datang. Naudzubillah min dzalik. Nah, di sini diceritakan ada kelompok golongan manusia, kata Al-Habib Abdullah bin Haddad, wa'lam anna nas, sesungguhnya manusia itu fil amal, tentang angan-angan terhadap dunia ini terbagi menjadi 3 macam kemarin, ala salasati asnaf. Yang pertama as-sinful awal, golongan pertama. Siapa itu? Wa humus sabiquna minal anbiya wasiddiqin. Golongan orang yang terdahulu, yang terkemuka, yang pilihan, yang terpilih, ya. Siapa? Para nabi-nabi dan para siddiq. Mereka ini la amala lahum aslan, enggak punya yang namanya angan-angan terhadap dunia ini, ya. Mau begini di dunia itu enggak ada, udah. Di benak hatinya itu sudah enggak terlalu, ya, enggak dipikirin dunia, udah. Wa humus sabiqun, mereka itu orang terpilih, orang terdahulu, ya, dalam mengungguli semua manusia yang lain. Wahum ala dawam, karena mereka itu senantiasa setiap kesehariannya mustasyiruna li nuzulil maut, merasakan yang namanya kematian itu bakal dekat, ya. Enggak lama lagi. Bahkan kematian itu baina usbu'ainai, di antara kedua matanya, seolah-olah di depan ini. Enggak ada lagi dikit lagi maut, ya. Subhanallah. Para nabi-nabi antara suapan makan satu dengan suapan kedua, di tengah-tengahnya al-maut. Yang diingat Allah, lu mau mati nih. Ini bikin. Kakinya, langkahnya dari kaki pertama, kedua, terus al-maut sebenarnya. Dan dia belum yakin kaki diangkat ini taruh ke bawah tadi itu, dia masih hidup, belum yakin. Subhanallah. Kalau kita kan ada enggak ke sono-sono? Ya kan. Kadang-kadang ngaji enggak semua, enggak ini udah enggak dipikirin. Banyak hal masalah muslim. Jadi mereka ini pilihan-pilihan hamba Allah, musta'idun, ya, selalu mempersiapkan dirinya bil iqbal daim ala Allah wa ala ta'atih, untuk selalu mempersiapkan bekal yang mana dia akan menghadap Allah dan selalu banyak mengumpulkan ketaatan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mutafarrighina ala ashghalid dunya bil kulliyah, ya. Mereka itu enggak ada yang memikirkan yang namanya sibuk urusan dunia secara keseluruhan, enggak ada. Yang ada dunia itu mazra'atul akhirah, adalah ladang buat kita nyampe ke akhirat, itu aja. Apa yang dia mesti persiapkan di dunia? Enggak lain enggak bukan al-amal, ya kan? Al-ilim, al-adab, itu aja udah, ya. Sesuatu yang bisa membawa keberuntungannya nanti di akhirat. Adapun golongan yang kedua, wasin fustani, yang derajatnya di bawahnya para nabi-nabi dan siddiqin. Siapa itu? Wahumul muqtasidun, orang yang tingkatannya pertengahan, minal akhyar wal abrar, orang-orang yang pilihan, orang-orang yang berakal,
orang-orang soleh. Amalun lahum amalun gosir. Dia punya angan-angan dunia, tapi angan-angannya pendek, nggak panjang. Kita kan panjang, seolah-olah hidup selamanya. Kalau mereka ya ada punya angan-anganan, itunya pengen begini, tapi nggak panjang, nggak terlalu berharap ya. La yulhihim anillahi wa an dzikrih, tapi angan-angan mereka terhadap dunia itu sedikit pun nggak pernah melalaikan mereka ya, atau melupakan mereka dari mengingat Allah. Pingin punya rumah gini-gini, tapi rumahnya itu gimana caranya nanti dibuat ingat sama Allah, ngaji sama Allah, ya kayak gitu-gitu. Nah, mudah-mudahan kita masih golongan yang model begini, amin. Wala yunsihimud daral akhirah, enggak melalaikan mereka dari angan-angannya tadi itu negeri akhirat yang lebih kekal lagi. Negeri akhirat yang baqiyah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala yashghaluhum 'anil istidad lil maut, dan enggak membuat mereka tadi itu sibuk ya, untuk mengumpulkan bekal menuju kematiannya. Ya dipikirin kematian ada. Bukan orang sibuk sampai enggak punya persiapan buat mengumpulkan kematian, ada orang. Ngaji aja enggak ada waktu, ya kan? Mau hadir majelis ilmu, waduh, banyak urusan ini. Jadi udah naudzubillah min dzalik. Seolah-olah dunia itu lebih utama dibanding akhirat. Wala yahmiluhum ala imaratid dunya wa tazyiniha, dan mereka tidak ada ya terdorong di dalam dunia tadi itu untuk mempermegah urusan dunianya, memperindah, mempercantik ya kan, dengan gemerlapnya dunia dan lain sebagainya, enggak ada di benak hatinya mereka. Dunia ada tapi enggak membuat mereka lalai sama Allah. Ini orang-orang aulia ya. Orang-orang al-abrar. Memang wa ma ya'qiluha illal alimun. Enggak ada yang tahu dunia ini kecuali orang alim. Ya. Orang-orang yang dibuka sama Allah ya, kefahaman. Wal ikhtirari bi zakharifiha, enggak ada dengan kehidupan di dunia ini membuat mereka terlalai dengan gemerlapnya syahwatnya, kenikmatannya dunia al-faniyah al-mutanaghisah, yang membuat mereka tadi itu hadirin menjadi pikiran kalau dipikirin terus, naudzubillah min dzalik. Nah, ini golongan-golongan yang kedua. Walakinnahum lam yuqtau minal quwwah mithla ma u'tiya as-sinful awal. Tapi mereka enggak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan ya, di dalam mengagungkan yang namanya akhirat lebih dibanding nabi-nabi tadi itu dan siddiqin. Yang enggak ada lagi di benak pikirannya dunia. Subhanallah. Nah, itu tingkatan pertama. Tapi bagi orang-orang yang golongan kedua ini dikasih sama Allah angan-angan urusan dunia, itu merupakan rahmatun lahum ya, rahmat buat mereka. Kenapa? Ani hadal amalul ladzi laula wujuduhu latazalzalat umurud dini wad dunya. Kalau seandainya angan-angan ini enggak diberikan di golongan orang-orang kedua kayak ke kita-kita gini ya, orang-orang yang bukan nabi-nabi, bukan siddiqin, yang darajat yang pertama tadi, seandainya enggak dikasih sama kita, urusan dunia kita terbelangkai terbengkalai udah. Berantakan udah. Akhirnya kita nggak ngurusin anak, nggak ngurusin istri, nggak ngurusin macam-macam udah. Ya, karena apa? Terlalu udah nggak kuat. Kita nggak punya kekuatan seperti nabi-nabi. Kalau nabi-nabi itu dahsyat, ya, dikasih sama Allah lebih dibanding manusia biasa. Wa ila dzalika, oleh karena itulah al-isyaratu bima balaghana anna Allah Ta'ala lamma akhraja dzurriyyata Adam alaihissalam yaumal mitsaq min dhahrihi wa ra'atil malaikatu kasratahum qalu ya rabbana la tasa'ahumud dunya. Oleh karena itulah ceritanya diceritakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala Allah Subhanahu wa taala ini melahirkan anak Bani Adam, keturunan daripada Nabi Allah Adam, lahir semakin banyak beranak pinak ya kan, sampai para malaikat ini lihat, ini kok tambah banyak ini manusia ini, satu-satu punya anak segini lah. Orang dulu anaknya masya Allah ya kan, kalau punya anak 10 itu jadi bilang dikit kan ya, kita aja 2 aja ribet ya. Orang dulu 10 Pak, itu masih dikit, masih 10, mana 20, 30 anaknya masya Allah. Nah, ini salah satunya begitu ngelihat banyaknya keturunan anak Bani Adam ini sampai memenuhi bumi ya kan, malaikat ini berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau kayak gini bisa-bisa enggak muat nih dunia ini. Kebanyakan manusia. Enggak ada tempat lagi buat dihuni buat manusia. Qala Allah taala, lalu Allah Subhanahu wa taala
berfirman, inni ja'ilun mauta. Saya akan jadikan nanti setelah ini ada kematian. Jadi ada silih berganti, yang satu lahir, satu mati, satu lahir. Jadi masih ada yang mewarisi gitu, ya kan? Dunianya tetap, tapi penghuninya banyak, jadi dikurangi dikit. Ada yang lain, jadi tetap masih memenuhi. Faqalu, lalu para malaikat berkata, la yahna'uhumul aish. Kalau gitu ya Allah, enggak ada enaknya hidupan mereka. Dikumpul-kumpulin tahu mati, selesai, habis. Ya, apa artinya ini? Dunia dicari-cari tahu mati, enggak ada artinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala inni ja'ilun amala. Tapi saya masih jadikan buat mereka itu angan-angan. Apa itu? Yang namanya dunia masih ada di benak mereka walaupun dia tahu bakal mati. Ya. Nah, dengan rahmatnya angan-angan tadi itu melupakan sedikit mereka dari urusan-urusannya akhiratnya sehingga masih ada gairah untuk hidup di dunianya. Ya kan? Tapi tetap nggak melupakan mereka untuk ingat akhirat. Ini buat golongan yang kedua. Makanya katanya ulama urusulihun. Nabi pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, laulal amalu ma arda'at ummun waladan wala gharasa gharisun syajaran. Kalau bukan karena angan-angan, nggak mungkin ibu itu mau nyusuin anaknya, ya kan? Karena dia masih punya angan-angan, mudah-mudahan anak ini nanti jadi besar, jadi anak soleh, panjang umur, luas rezeki, jadi anak bermanfaat bagi nusa bangsa, dan disusuin, dibesarin terus. Kalau dia nggak punya angan-angan, dimatiin, percuma hidup, ya kan? Ada harapannya, dimasukin lagi ke dalam, nggak mungkin. Nah subhanallah. Atau kalau bukan karena angan-angan, nggak mungkin petani mau nanam bibit-bibit pohon tanaman tadi itu, ya kan? Gara-gara adanya angan-angan, saya mau nanam nanti berapa bulan ini nanti bisa dipanen, hasilnya bisa buat makan ini itu ya. Ada harapan. Nah itulah rahmat sedikit. Nah adapun golongan yang ketiga yang paling parah ini siapa itu? Wasinfus tsalits wa humul maghrurun wal hamqa. Alladzi tala alaihimul amalu jiddan hatta ansahumul akhirata. Ya ini golongan yang ketipu, golongan yang dungu. Hidupnya itu angan-angan aja dunia udah. Bahkan dari panjangnya angan-angan yang sangat hatta ansahumul akhirah. Melupakan mereka dari akhirat nanti. Ya, yang dia bakal huni selamanya. Enggak ingat akhirat udah. Dia enggak mau ngaji, urusan partai pun kejar-kejaran, ya kan? Dunia udah habis-habisan. Ya kan? Udah ini terus udah dapat ini masih kurang, Masya Allah. Dia aja beramal, mikir. Ini banyak nih, naudzubillah. Bahkan wa alhahum an dzikril maut. Melalaikan mereka dari ingat nanti kau bakal mati, kata dia. Mati situ buat dia, kita sih enggak kayaknya. Dia bilang naudzubillah min dzalik. Ada yang bawa jenazah masih rokokan, subhanallah. Bawa jenazah mikul, pikir ini yang mati dia, kita sih kagak mati kita. Ya kan? Masuk aja kita sih kagak mati balik. Naudzubillah. Wa aqbalu bi qulubihim ala mahabbatid dunya. Dan selalu di benak pikirannya itu terlintas kecintaan dunia terus. Naudzubillah min dzalik. Perhatiannya sama dunia terus, yang dipikirin dunia terus. Habis ini ngapain lagi, habis ini apa? Naudzubillah min dzalik. Wal hirsu ala imaratiha. Tamak untuk selalu memakmurkan dunianya. Ya kan, membangun terus urusan dunianya. Wa jam'u hutamiha. Ngumpulkan lagi, jam'u hutamiha itu ngumpulin semua harta benda duniawinya. Udah punya ini masih pengen lagi. Naudzubillah min dzalik. Ini golongan yang celaka ini. Wal iqtirari bi zakharifiha wa zinatiha. Dia tertipu dengan semua gemerlapnya dunia, perhiasannya dunia. Orang punya ini dia kepingin juga. Orang punya ini pengen terus enggak ada habisnya. Naudzubillah min dzalik. Wa nadhari ila zahratiha. Dan dia selalu memandang yang namanya bunganya dunia ini seolah-olah harum, indah, cakep. Allati nahallahu nabiyahu alaihi salatu wassalam an maddil aini ilaiha. Di mana Allah Subhanahu wa taala sendiri melarang sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mengulurkan pandangannya ya sama kenikmatan dia, jangan ngoleh ke sono, enggak boleh ngelihat, ya. Ngelihat gemerlapnya dunia itu, raja-raja jangan dilihat. Sampai kayak gitu. Urusannya apa? Nanti membuat kau lupa sama akhirat. Allah berfirman dalam ayat suci Al-Qur'an Karim surat Thaha ayat 131, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Janganlah kau ulurkan pandangan kedua matamu ini ila ma matta'na bihi, kepada apa yang kami anugerahkan, ya, kepadanya, ya, urusan dunia ini.
azwajan, ya, minhum zahratal hayatid dunya. Yang mana mereka tadi itu satu kelompok ini sama kelompok lainnya ya, saling memandang-mandang sama gemerlapnya dunia, ya kan, bunganya dunia, harumnya dunia, seolah-olah nikmat ini dunia, selalu memandang ke situ. Linaftinahum fi, itu semua tujuannya kami cuma untuk mencoba mereka, menguji mereka sampai di mana dia itu. Ingat sama saya apa ingat sama dunia? Naudzubillah. Makanya kalau ada orang sholat matanya tuh ngelirik, cakep banget itu tuh. Dia lagi sholat nih, lagi ngelihat sesuatu, ngelirik sesuatu yang dianggap sama dia lebih utama dari saya, ya sholat. 2 kali, tidak lagi, dia ngelihat lagi, memandang sesuatu lebih dari saya. 3 kali Allah berpaling dari dia karena nggak butuh menti. Naudzubillah, sampai kayak gitu tuh, lagi sholat itu, ya kan? Apalagi di luar sholat, ngelihat sesuatu yang seolah-olah lebih utama dari Allah. Naudzubillah, nggak ada. Semua yang dilihat ini udah dunia, ini ujian semuanya. Bentar lagi ditinggalin. Apa yang kita mesti persiapkan buat bekal akhirat itu yang paling berakal. Makanya orang berakal itu al-qayyis mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Yang bisa ngekang hawa nafsunya sama dunia nggak kalah. Bukan dia dikalahkan dunia, dunia harus kalah sama dia. Sayyidina Ali ngomong apa sama dunia? Dunia, kau jangan sok berani-berani ya nipu muslihatin saya. Qad talaqtuki thalatha. Saya tuh sudah tolak kamu tuh talak 3. Mananya apa talak 3? Hah? Kalau perempuan ditalak 3 itu berarti sudah sudah nggak bisa balik lagi. Jangan pakai balik lagi sama saya. Saya udah tolak kamu. Jauh usah datang-datang ke sini gituin, subhanallah. Dahsyat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sampai kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang apa? An-nafsu tabki 'ala dunya wa qad 'alimta anna sa'adata fiha tarku ma fiha. Sesungguhnya kadang-kadang jiwanya manusia ini kadang-kadang kalau nggak ada dunianya nangis. Kehilangan dunia dikit aja udah nangis. Padahal kau tahu sebenarnya kebahagiaan manusia itu bukan karena datangnya dunia tapi perginya dunia sama dia. Kalau kita kan datang dunia sama nikmat, kalau dia apa? Perginya dunia kebahagiaan buat dia. Dia ninggalkan dunia itu kepergian. Subhanallah, itu kebahagiaan. Fa in banaha bi khairin taba maskanuha. Kalau dia mau bangun dunianya dengan kebaikan, dia beruntung nanti itu tempat tinggalnya nanti. Ya, di dunianya tadi. Wa in banaha bi syarrin khaba ma apa? Baniha. Apa yang dia bangun dengan keburukan celaka buat dia. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita selamat ya, amin ya rabbal alamin. Fatara ahadahum la yakadu bidzikril yadhkurul akhirah. Orang-orang golongan ketiga ini enggak ingat Allah, seolah-olah udah mereka enggak ada lagi di benak pikirannya tadi itu akhirat. Ngaji, zikir, wirid itu bukan sesuatu yang penting kata dia. Itu sih apa urusan orang kakek-kakek mah begitu-begitu. Nanti aja kalau udah mau mati tinggal 2 menit baru tobat. Subhanallah, seolah-olah mau tahu dia bakal mati itu masih lama, ya kan? Wala yatafakkaru fiha, enggak punya pikiran buat urusan akhiratnya sedikit pun, enggak ada pikirannya. Apa yang mesti dibawa, dikumpulin, enggak ada. Ya kan? Wala yaqtulu lahu amral maut wa gurbal ajal, enggak terlintas ya. Terngiang di benak pikirannya itu nanti ini kalau kita mati itu dicabut nyawanya kayak gimana? Dalam kondisi kita bagaimana? Terus di akhirat itu nanti di kuburan kita itu sama siapa? Terus kuburan kita itu jadi apa? Gimana nanti saya ditanya pertanyaan bisa jawab apa enggak, ya kan? Terus adabnya akhir itu kayak gimana? Enggak ada dipikirin itu. Kalau mati ya mati, selesai udah, bilang gitu. Wa gurbal ajal, terlintas di benak pikirnya kalau kita ini dekat ajal kita ini enggak lama lagi, enggak lama. Semua manusia itu memiliki panjang umur 100 tahun aja sebentar sekarang. Ya kan? Wa in khatar lahu nadiran lam yu'athir bi qalbihi syai'an. Seandainya terlintas kematian sama dia darah mati, oh ya. Tapi kematian itu sedikit pun nggak berbekas ya di benak hatinya. Nasehatin dia mau tobat dari dosanya enggak. Mati, oh iya ya udah waktunya, dia bilang gitu. Subhanallah. Udah waktunya mati ya udah biasa, dia bilang. Wa in khafa min ta'thirihi fi sarafahu anhu. Seandainya dia ada perasaan takut sama mati, begitu takut sama mati, tiba-tiba saatnya juga dipalingkan yang namanya kematian itu sama dunia lagi. Akhirnya apa? Dia lupa lagi sama mati tadi. Mati ya, enggak usah pikirinnya, kalau pikir tambah ribet. Naudzubillah min dzalik. Wa adkhala ala nafsihi ma yunsihi dzalik. Akhirnya kata ulama urusan orang kayak gini-gini ini enggak ada lagi ya,
dia mau cari jalan untuk dia itu selamat. Yang ada dia mau cari jalan buat ngelupain tadi kematian, gimana caranya biar nggak inget-inget yang gini-gini mah. Inget-inget mati ini bisa nggak semangat itu. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini. Hatta la yatashawwasha alaihi wa iqbalahu ala dunya wa tamattu'a biladzatiha wa syahawatiha. Sehingga dia nggak punya lagi pikiran ya buat ngerasakan nikmatnya tadi itu akhirat. Yang ada perhatiannya sama dunia, yang ada selalu banyak merasakan nikmatnya dunia, lezatnya dunia, syahwatnya dunia. Naudzubillah min dzalik. Banyak. Kadang-kadang kalau diajak beramal tuh mikir, aku nanti aja, kapan sih bakal begitu-begitu. Akhirnya sudah mati, mau balik ke dunia, mau sedekah, udah enggak ada, udah habis waktunya. Wal amalu ala hadzal wajhi huwal amalul mardi. Angan-angan seperti ini nih kata Al-Habib Abdul Haddad adalah angan-angan yang sangat keji. Al-murdi itu adalah sesuatu yang keji. Al-madmum yang tercelah. Alal itlaq secara mutlak. Udah. Enggak bisa dibantah lagi. Jelek angan-angan kayak gini. Wa sahibuhu minal khasirin alladziina alhathum amwaluhum wa auladuhum an dzikrillah. Orang-orang yang melakukan hal-hal kayak gini nanti bakal merasakan kerugian yang besar, yang mana mereka itu sudah dilalaikan dengan hartanya dan anak-anaknya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Wa sawfa yaqulu indama yanzilu bihil maut, dan nanti dia bakal datang ucapan dari lisannya tatkala kematian nyamperi dia. Apa itu ucapannya? Dan dia bakal ngelihat kematian kalau sudah ada di depan matanya, wa yu'ayinul akhirah, ngelihat akhirat tuh. Ini kayak gini. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kenapa kau nggak tangguhkan aku di waktu sebentar lagi mau hidup lagi ya Allah. Saya mau tobat, ya kan? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Saya mau sedekah, mau jadi orang baik ya Allah. Tapi Allah bilang apa? Walan yuakhirallah nafsan idza jaa ajaluha. Nggak bisa, udah mati mau minta balik gimana? Ya kan? Sampai katanya di dalam Al-Qur'an itu orang yang ngomong gini dibantah sama Allah. Kalla, enak aja dia mau balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Kau ngomong kayak gini sudah didahului orang-orang yang mendahului kamu mati. Ngomongnya kayak gitu semuanya. Dari Nabi Adam sampai kamu, satu pun nggak ada yang balik lah. Kamu baru mati mau balik lagi. Yang sudah lamaan aja kagak ada yang balik, ini baru mati mau balik. Enggak mungkin udah. Naudzubillah. Nah ini Al-Munafiqun ya, surat Al-Munafiqun ayat 10. Wa ala wifqi ma dzakarallahu fi kitabih haitsu yaqulu ta'ala, dan sesuai dengan apa yang Allah tuturkan dalam firman-Nya. Allah berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, ya ayyuhalladzina amanu, ya orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah sampai anak-anak kamu, harta-harta kamu itu semua membuat kau itu lupa dari mengingat Allah. Itu hidup di dunia ini cobaan, harta anak. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Di sisi Allah lebih besar dibanding harta, anak dan sebagainya. Kalau kita bimbing tadi harta tadi, anak tadi itu ke jalan Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa orang yang melakukan dengan angan-angannya sehingga membuat dirinya lupa sama Allah, maka dialah orang-orang yang bakal merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Dan hendaklah kalian semua itu menafkahkan rizki-rizki yang kami telah anugerahkan buat kalian. Rizki anak, rizki harta, rizki waktu, rizki kesehatan, apa saja ini anugerah yang Allah berikan. Disuruh dinafkahkan di jalan Allah min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sebelum datang ya, yang namanya kematian buat salah seorang di antara kalian semua, pasti satu persatu kita bakal datengin yang namanya al-maut. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Nanti kalau sudah mati datang dia ngomong, ya Allah, kenapa kau enggak tangguhkan, enggak tunda kematian ini sama saya di waktu yang dekat aja. Ya balik lagi kayak sebentar, ila ajalin qarib. Fa as-saddaqa wa akum minas shalihin. Saya akan bersedekah dan akan menjadi orang-orang saleh. Jadi penyesalan pertama nanti orang-orang di kubur itu sedekah yang ditinggalin. Ya. Fa as-saddaqah itu kalimat as-saddaqah takkid, ya kan? Dibanding kata-kata apa? Saya mau asdaq, mau bersedekah, ya kan? As-saddaqah, saya benar-benar bakal bersedekah kayak gitu. Jadi luar biasa kata-kata itu. Kenapa? Orang yang mati mau sedekah, kok diutamain sedekah dibanding amal soleh yang lainnya? Pertama itu sedekah. Ada yang bilang katanya ulama sedekah itu hadirin, begitu kita mati,
kita ngelihat orang-orang yang berada di sekitar kita yang mati itu. Makanya kalau kita talqin orang mati kan apa? Ya fulan bin fulan, ya kan? Sesungguhnya kamu sekarang ini baina asakiril mauta. Ya, berada di antara laskar-laskar orang mati semuanya ini. Ya. Dan kau nanti ketemu sama mereka ngelihat sebelah ini udah kiamat. Belum, lagi nunggu ini ngomong dia. Dia bilang, itu apa yang kau bawa? Ini amal saya. Ada yang bawa amal yang segede rumah, ada yang segede gunung, segede langit masing-masing. Kaget, sedangkan dia nggak bawa amal, cuma sekoper. Kamu bawa apa? Apaan tuh? Cuma segitu. Dikatain tadi. Cuma segitu yang kau bawa. Ini kau nggak balik lagi loh. Habis gimana? Anak dilupakan. Nyesel loh. Oh iya benar itu amal. Ya Allah, ini amal saya, sedekah saya. Langsung dia, ya Allah balikin ke dunia, saya mau sedekah kayak dia. Nggak bisa. Ada yang bilang lagi, dia ngelihat sedekah tadi itu nyelamatin semua orang-orang yang ada di alam kubur dari siksa dan lain sebagainya. Dia pengen sedekah biar selamat dari siksa kubur. Gitu. Ya kan? Ada yang bilang kenapa sedekah? Karena amalan sedekah itu nggak pakai syarat, nggak pakai rukun. Ya kan? Tapi kalau sholat kan ada syaratnya, ada rukunnya. Ya kan? Kalau seandainya permohonan dia tadi itu Rabbi akhirni ila ajalin qarib, ya Allah balikin saya ke dunia sebentar aja. Seandainya dipenuhi sama Allah, ya udah sebentar loh ya, tapi nggak boleh lama-lama, habis itu mati lagi. Seandainya ini diperbolehkan, kesempatan yang paling manfaat buat yang ngambil kesempatan sebentar itu sedekah. Bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, ya kan? Karena apa? Kalau haji kan setahun sekali, apalagi waktunya setahun lama. Atau sholat mesti wudhu dulu. Kalau dia berhadas, mandi dulu, ada besar ya kan. Nah, repot. Kalau sholat mesti ngadep kiblat, ya kan. Begitu juga kalau seandainya dia mau ngaji Quran, nggak bisa. Kalau dia tadi itu nggak wudhu, ya kan. Berat udah. Aduh gimana nih? Nah sodako ini nggak pakai syarat. Mau punya wudhu, mau hadas besar, hadas kecil, nggak ngadep kiblat, langsung bisa. Nah kalau masih ada kesempatan dari waktu dikit, dia isi dengan amal soleh yang lainnya. Mau dzikir, mau wirid dan lain sebagainya. Nah itulah salah satu fadilah sedekah. Wa akum minas sholihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan sekalipun ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan buat kita kayak gini nih hadirin, kadang-kadang masih banyak orang yang lupa ya. Masih banyak orang yang mengindahkan nasihat-nasihat, dan sekali-kali Allah enggak akan mengembalikan, menunda ya waktu pada setiap jiwa apabila ajal tadi itu sudah datang kepadanya, dan Allah Maha memantau, melihat apa saja yang kamu lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum.